Nah, ini. Jadi untuk kalkulus genetika, dia dimulai dari proses inisialisasi. Proses inisialisasi itu dia membangkitkan satu populasi. Satu populasi itu dia terdiri dari beberapa kromosom. Kemudian di sini yang saya bangkitkan adalah 5 buah kromosom. Nah, satu kromosom ini dia mewakili satu calon solusi. Dia dibangkitkan secara acak, nilainya itu 0101-nya ini. Kemudian setelah proses pembangkitan satu populasi itu, kita hitung nilai fitness-nya di tiap kromosom. Nah, nilai fitness-nya bagaimana? Nilai fitness-nya adalah ini kan tadi X-nya ini, jadi saya punya calon solusinya ini, X-nya ini dikalikan dengan profitnya. Sini. Jadi 0 dikalikan 15.000, 0 kalikan 5.000, 0 dikalikan 10.000, 0 kalikan 3.000, sama 1 dikalikan 10.000. Hasilnya 10.000. Nah, kemudian untuk kromosom kedua, itu kita hitung nilai fitness-nya. Cara menghitung nilai fitness bagaimana? Yaitu 0 dikalikan 15.000, 1 dikalikan 5.000, 0 kalikan 10.000, 0 kalikan 3.000, 1 kalikan 10.000, dijumlahkan habis itu. 5.000 tambah 10.000, 15.000, dan seterusnya. Sehingga didapatkan nilai fitness yang seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke proses seleksi. Nah, proses seleksi ini dia digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk memilih orang tua. Jadi proses seleksi ini digunakan untuk memilih calon induk. Nah, proses seleksi ini itu ada metodenya. Untuk memilih calon induk itu ada metodenya. Nah, metodenya itu Rowley-Duell. Jadi metode Rowley-Duell. Nah, bagaimana cara untuk menghitung metode Rowley-Duell ini? Yaitu dengan cara pertama kita hitung dulu probability kromosomnya. Nah, probability kromosom ini rumusnya bagaimana? Rumusnya itu dia total nilai fitness. Nah, ini makanya saya rekam. Jadi nanti bisa didengarkan lagi. Jadi total nilai fitness dia nilai fitness pada kromosom itu, pada kromosom ke I dibagi dengan total nilai fitness-nya. Jadi misalkan probability kromosom 1, berarti 10.000 dibagi dengan totalnya ini, hasilnya 0,23. Nah, probability kromosom 2, 15.000 dibagi dengan totalnya ini, dan seterusnya. Dapatnya ini. Nah, setelah menghitung probability kromosom, kita membuat tabel Rowley-Duell. Tabel Rowley-Duell-nya itu kita urutkan dimulai dari maksud saya tabel Rowley-Duell ini dia pertama itu diurutkan dulu dari yang terendah, berarti 0, 0, 0,23, 0,35 sama 0,42. Nah, kemudian kita hitung nilai peluang kumulatifnya. Jadi menghitung nilai peluang kumulatif itu bagaimana? Ya udah. Ini yang terkecil kan berarti 0. 0 tambahkan 0, 0. 0 ditambahkan terkecil berikutnya 0,23. 0 berarti sampai ke 3 itu 0,23. Kemudian berikutnya 0,23 ditambah 0,35 hasilnya ini 0,58. Jadi tadi 0 tambahkan 0, 0, 0 tambahkan 23, 0,23, 0,23 ditambahkan berapa tadi? 0,35 hasilnya 0,58, 0,58 ditambahkan 0,42 hasilnya 1. Ini namanya peluang kumulatif. Nah, cara mencerna. Nah, setelah dapatkan peluang kumulatifnya seperti ini, selanjutnya kita bangkitkan bilangan acak antara 0 sampai 1 dan mengecek dia termasuk di dalam mana bilangan acak tersebut dalam tabel Rowley-Duell. Nah, itu. Nah, misalkan ini. Nah, ini misalkan bilangan acak dibagikan seperti ini. Bilangan acak pertama 0,3. Nah, maka 0,3 itu berada di
antara mana? Dia 0,3 itu berarti di antara 0,23 sama 0,58 ya. Ya, di antara ini sama ini kan. Nah, maka induk yang terpilih adalah induk yang nomor induk 1 ya, maaf. Berarti dia dipilih yang di atasnya berarti. Jadi 0,3, maka dia dipilih yang atasnya ini. Berarti induk yang terpilih adalah 0,1001. Ini 0,1001. Dan 0,7. 0,7 dia berada di antara 0,8 sama 1. Maka kita ambil yang atasnya, berarti 0,1011 ini. 0,1011. Kemudian 0,5. 0,5 dia berada di antara 0,23 sama 0,58. Tapi kita ambil induknya itu yang atasnya ini. Berarti 0,1001. Nah, ini. Kemudian bilang acak keempat, ya 0,4 dia dekat sini berarti 0,1001. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sini, nah jadi setelah ketahuan induknya, jadi tadi ini inisialisasi, bangkitkan kromosom tadi inisialisasi, seleksi ini tadi ada metode Rowley-Duell. Nah, dari seleksi nanti ini outputnya itu induknya, kita dapat induknya. Nah, kemudian dari setelah seleksi dapat induk ini, kita lakukan proses crossover. Nah, crossover ini metodenya ada berbagai macam-macam. Crossover itu apa? Crossover itu dia memindahkan. Jadi kalau kromosom tadi itu satu calon solusi namanya satu kromosom, kemudian satu kolom ini dia namanya gen. Nah, per kolom ini dia namanya gen. Nah, itu. Nah, proses crossover itu dia memindahkan antara gen pada induk 1 ditukar dengan gen pada induk 2 dan seterusnya gitu. Nah, proses crossover sendiri itu ada macam-macam, ada one point crossover, ada two point crossover, sama ada one point crossover, two point crossover, sama satunya lagi, bentar, uniform crossover. Nah, satunya lagi ada uniform crossover. Nah, itu. Nah, ini yang saya gunakan, kebetulan saya cari yang masih sederhana dulu, saya menggunakan yang one point crossover. Nah, bagaimana cara kerja one point crossover ini? Nah, tadi kan kita punya 4 induk. Otomatis kalau induk ini ingin bereproduksi atau ingin menghasilkan anak, maka dia harus ya dikawinkan kan, maksudnya dikawinkan berarti 2 berarti ya. Nah, berarti kita pilih 2 dari 4 tadi, kita pilih 2 induk, kita bedakan, kita pisahkan 2 induk gitu. Kemudian 2 induk pertama, nah, kita bangkitkan bilangan acak. Nah, kita bangkitkan bilangan acak, misalkan ternyata dibangkitkan bilangan acaknya itu ada 4 gitu. Maka dia mulai gen keempat, dia akan berpindah dari induk 1 ke induk 2 dan sebaliknya, akan bertukar gitu. Nah, ini. Jadi ketika induknya seperti ini, maka anaknya ini 01 ini pindah ke bawah, 11 pindah ke atas. Jadinya ini 01 sama 01. Nah, ini jadi terbentuk kromosom baru. Bilangan acak gen kedua, bilangan acak yang kedua itu misalkan 2. Berarti dia mulai, kalau one point crossover, jadi berarti mulai dari gen kedua ini, dia akan bertukar sama bawahnya. Karena induknya ini sama, meskipun ditukar ya tetap sama pada hasilnya anaknya. Nah, itu. Nah, inti algoritma genetika itu apa? Algoritma genetika itu intinya, dia akan terus melakukan crossover, melakukan mutasi seperti itu, dan seterusnya. Nanti, sehingga didapatkan nilai fitness yang paling besar nanti. Nah, nilai fitness yang paling besar itu nanti dia akan menjadi solusi dari permasalahan knapsack yang ada, yang akan dibahas.
Nah, itu. Ini pindah seperti ini. Nah, kemudian tapi ini sebenarnya ini kita simpan dulu aja nih. Ini saya ada apa? Ada sedikit. Dan ini kita simpan ini. Saya ada sedikit perbaikan. Dan ini saya coret aja. Saya edit. Editnya pakai pen sebentar. Nah, ini kita simpan dulu ini ya. Simpan deh. Tapi kalau saya simpan nanti apa-apa. Ini kita simpan dulu. Jadi sebenarnya algoritma genetika ini ada berbagai macam cara untuk mengerjakan. Saya untuk mengerjakannya ada berbagai macam cara. Ini ada yang berubah, ini langsung berubah. Ada juga yang menyimpan dulu, nanti dihitung di akhir. Tapi saya pakai yang teknik menyimpan dulu, kemudian dihitung di akhir. Berarti ini tidak saya gunakan dulu. Ntar saya mau cari ini. Nah, ini tidak digunakan dulu ini. Ini saya rubah di sini aja langsung. Sebentar, saya simpan dulu. Nah, saya edit langsung bisa. Oh, ini bisa diedit, maaf. Nah, ini dulu aja. Oke, ini saya simpan. Nah, ini sampai sini. Nah, kemudian, nah ini kita simpan dulu hasilnya. Nah, kemudian, selanjutnya masuk ke proses mutasi. Nah, proses mutasi itu memilih secara acak beberapa kromosom dan mengganti nilai G-nya dengan kebalikannya. Nah, ini misalkan proses mutasi nanti dia punya peluang mutasi. Maksudnya dari 5 di awal ini, nah dari 5 di awal ini, nah nanti kira-kira berapa kromosom yang berpeluang untuk termutasi gitu. Misalkan saya menggunakan 0, misalkan dari sini tuh proporsinya termutasi itu 20% gitu misalkan. 20%. Kalau 20% dari 5 itu berapa ya? Ada yang tahu 20% dari 5 itu berapa? 1, Pak. Oke, berarti satu kromosom saja di sini.
Saya tambah ini. Cross mutasi itu menentukan proporsi kromosom termutasi. Misalkan 20%, maka dipilih satu dari 5 kromosom pada populasi awal. Seracak. Misal, kromosom terpilih adalah kromosom kedua. Ketiga jangan salah. Maka mengganti nilai gen pada kromosom ketiga dari populasi awal dengan nilai acak. Dengan nilai kebalikannya. Nah ini. Contohnya yang ketiga tadi berapa ya? 0011.
Artinya kalau dibalik berarti 1, 1, 0, 0, 0 spin ya. Nah ini. Oke. Nah ini kita simpan dulu. Nggak usah. Kita pakai metode yang dikumpulkan di akhir. Nanti hasil-hasil sini akan dikumpulkan di akhir nanti. Oh, ini ada kelebihan slot berarti ini. Oh, enggak. Betul, betul, betul. Nah, ini. Selanjutnya, nah ini proses mutasi sudah selesai. Jadi, saya punya populasi awal. Nah, saya punya populasi awal ini. Kemudian saya punya kromosom hasil crossover tuh ini. Ada 4 ini. Kemudian, saya punya kromosom hasil mutasi itu ini. Nah, kemudian saya gabung semua. Setelah proses mutasi. Nah, setelah proses mutasi, kita mempunyai kromosom awal, kromosom hasil crossover, dan kromosom hasil mutasi. Kita gabung semua. Selanjutnya, kita gabung semua. Dan kita hitung nilai fitness-nya. Nah, di sini. Kita gabung, kemudian kita hitung nilai fitness-nya. Cari dulu. Nah, ini yang di awal tadi. Oh ya, dia itu nilainya 0 ketika batasnya melebihi areanya ya.
Nah, ini kenapa nilainya 0? Karena ketika saya pilih calon solusinya itu 111, otomatis 7 tambah 2 tambah 4, dia melebihi 10 kan. Nah, itu. Nah, ini. Kemudian saya punya anak-anak tadi nih. Ini yang seinduk, ini anaknya. Nah, anak 1, anak 2, anak 3, sama anak 4. Nol satu nol satu satu. Ini udah salah. 01. Nah, seperti ini. Nah, ini levitusnya kita hitung. Nah, kemudian kita urutkan nanti. Dari yang besar ke kecil. Kemudian kita pilih sejumlah populasi awal. 01011. Ini berarti 18.000 ini. Ini 010, ini sama dengan ini 15.000 berarti. Ini 15.000 juga. Ini 15.000 juga. Nah, itu kemudian satu lagi. Yang mutasi. Ini dapatnya. Kemudian ini itu sama dengan tadi 11 ya. 58 berarti 20.000.
Nah, seperti ini. Nah, setelah kita dapat nih populasi awal, kemudian anak-anak hasil crossover, kemudian kromosom hasil mutasi ini, kita hitung levitasnya, kemudian kita urutkan. Kita urutkan. Selanjutnya kita urutkan dan kita ambil 5 kromosom selanjutnya kita urutkan dan kita ambil 5 kromosom sesuai dengan populasi awal. Dengan nilai fitness terbesar. Nah ini kalau diurutkan berarti K1-nya jadinya ini. K2-nya jadinya yang 18.000. K3-nya ya mungkin 18.000-nya ada 2 nih ya. Kemudian K4-nya 15.000. K5-nya 15.000 juga. Sudah, kita ambil 5 saja. Karena populasi awal kita 5. Nah, jadi seperti ini. Maka ini yang akan menjadi populasi baru. Populasi baru untuk dihitung pada iterasi kedua. Atau berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, iterasi berikutnya sama. Iterasi berikutnya nanti kita hitung levitasnya dulu dari ini. Saat ini saya copy dulu dari.
Nah, segini. Nah, ini. Kemudian kita hitung probability kromosomnya. Nah, seperti ini. Ini probability-nya, aduh, berapa ini ya? R1, R2, R3, R4, R5. Nah, ini berapa probabilitasnya? Sebentar, saya bukan Excel dulu. Rp20.000, 18.000, sebentar. Nol koma 0,24, 0,21, 0,18. 0,24. 18-nya ada 2, sebentar. 0,23, 0,20. 0,23, 0,20, ini sama 0,20. Ini 0,17. 0,17. Yang ini 0,17 juga. Nah, jadi ini iterasi kedua. Kalau di iterasi pertama, kita itu mulainya dari kromosom yang dibagikan secara acak tadi. Yang kromosom iterasi kedua nanti dia dimulainya dari populasi sebelumnya. Nah, nanti ini dihitung levitasnya, kita hitung probabilitas kromosom, kemudian kita hitung kita tentukan role duelnya. Nah, kita hitung role duelnya. Nah, sama seperti ini. Kita ya ini. Kita buat role duelnya, kemudian kita bagikan bilangan acak, kemudian kita crossover-kan. Kemudian dari crossover-kan kita hitung kromosom yang kena mutasi. Kromosom yang kena mutasi kita hitung. Nah, kemudian kita gabungkan semua hasil dari ini populasi yang itu yang di atas. Tapi untuk iterasi kedua populasinya mulainya dari sini. Nah, populasinya mulainya dari sini nanti iterasi kedua. Jadi ini populasi pada iterasi pertama. Ketika iterasi kedua ya, ini nanti populasi pada iterasi pertama. Ini anak hasil crossover pada iterasi kedua dan mutasi pada iterasi kedua juga ini. Nah, nanti kita gabungkan semuanya, kemudian kita hitung levitasnya, kita urutkan. Nah, setelah diurutkan, kita pilih 5 yang terbesar levitasnya. Nah, itu dilakukan terus-menerus. Ya, mohon maaf, saya terputus tadi ya. Ya, saya terputus tadi ya. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini saya kira ini sudah lengkap cara penghitungannya.
Nah, kemudian nanti setelah bisa perhitungan manualnya, biasanya itu kita membuat program nih. Nah, ini sudah dibuatkan programnya. Kemudian ketika digambarkan nanti dia pada iterasi pertama, dia didapatkan yang paling nanti ini grafik apa? Ini grafik dia itu iterasi, sumbu X-nya itu iterasi, sumbu Y-nya itu profit maksimal yang didapatkan. Contohnya pada iterasi ke pertama ini, nah ini pada iterasi pertama ini kita dapat profit maksimalnya itu 20.000 dengan pengaturan 11000 ini. Nah, nanti iterasi kedua ini saya tidak tahu ini berapa. Kedua. Nah, nanti dia itu seperti ini. Iterasi pertama misalkan 20.000 sih nanti. Nah, ini grafiknya saya grafik yang apa? Yang solusi yang lain ini. Ini kan hasil perhitungan saya. Nah, di sini berarti nanti. Nah, kemudian nanti dia Maaf, akan Pak. gimana? Share screen-nya belum terlihat. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Screen-nya belum terlihat ya. Ini sudah terlihat? Masih belum terlihat? Apakah sudah terlihat? Masih belum, Pak. Oh iya, terima kasih. Bentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, makasih ya. Nah ini, jadi seperti ini. Nah nanti kita kan nanti ini, misalkan ini pada iterasi kedua ya. Nah, iterasi kedua sama. Tapi iterasi kedua mulainya itu dari populasi iterasi sebelumnya. Jadi iterasi ini. Nah, jadi pada iterasi satu kita dapat populasi baru. Ini kita hitung di iterasi kedua. Kita hitung fitnessnya dulu, kita hitung seleksi, kemudian kita buat tabel roulette duel. Kita buat tabel roulette duel seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan induk-induknya, kita hitung proses crossover-nya, kita hitung proses mutasinya, dan digabungkan lagi semuanya, populasi awal, sama hasil crossover, sama hasil mutasi, diurutkan, kemudian dicari yang terbesar. Cari yang terbesar, 5 terbesarnya. Nah, di iterasi 2 nanti hasilnya populasi baru seperti ini juga. Nah, di setiap iterasi itu, contohnya di iterasi 1 ini, dia punya nilai profit terbesar. Ini profit terbesarnya kan berarti jadi K1 nanti ya. Ini 20.000. Nah, iterasi kedua nanti dia punya profit terbesar juga. Pasti nilainya itu, ya kalau tidak 20.000, dia nilainya lebih tinggi dari 20.000. Nah, kalau digambar di grafik, nanti seperti ini dia. Nah, itu. Ini kebetulan saya pakai nilai yang lain. Hasilnya itu di bawah. Nah, kan pada versi pertama hasilnya nih 9.000. Versi kedua berapa ini dan seterusnya. Nanti akan konvergen ke 25.000. Ini saya pakai graf gambarnya, ini gambar yang lain nih. Soal yang lain. Nah, itu makanya tidak sama. Nah, seperti ini jadi bentuknya. Nah, kemudian nanti dari sini yang bisa dikembangkan. Jadi nah, diuras rangkumannya. Nah, rangkumannya itu berasal genetika itu pertama inisiasi awal populasi ceracak. Tadi saya tentukan 5 buah kromosom di awal ceracak. Kemudian saya tentukan levitusnya. Saya hitung levitusnya. Kemudian seleksinya saya menggunakan roulette wheel. Yaitu cara menghitung roulette wheel itu gimana? Saya hitung probabilitasnya terlebih dahulu dari masing-masing kromosom. Nah, roulette wheel itu, nah ini, saya hitung probabilitas masing-masing kromosomnya. Kemudian saya hitung, saya membuat tabel roulette wheel, saya hitung probabilitas kumulatif probability dari kromosomnya ini. Nah itu. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya.
Nah, kemudian di crossover nanti kita bisa menggunakan one point crossover, bisa two point crossover atau uniform crossover. Kalau one point crossover yang saya jelaskan tadi, ketika saya punya 5 buah gen, nah, ketika terpilih gen ketiga, maka gen ketiga 4, 5 akan saling bertukar pada kromosom yang saling bercrossover. Nah, misalkan saya punya ini, tadi saya gen keberapa tadi? Gen keempat tadi kalau salah ya. Nah, saya terpilih angka acak itu gen keempat. Nah ini, oh ternyata ini gen keempat, maka nil yang akan bertukar adalah gen keempat sama kelima. Gen setelahnya. Ini yang one point crossover. Kalau two point crossover itu kita memilih dua buah bilangan acak. Jadi misalkan 2 dan 4 gitu. Maka yang berpindah itu 2, 3, 4 pada induk pertama, dia akan bertukar dengan 2, 3, 4 pada induk kedua. Kalau two point crossover itu dia akan memutus gen bawah sama gen atasnya gitu. Kalau two point crossover. Kalau uniform crossover itu dia bertukar pada gen-gen tertentu saja gitu. Misalkan pada uniform crossover itu saya gen ke 2, 4 sama 5. Maka yang bertukar pada 2, 4 sama 5 saja itu yang uniform crossover. Nah, dia tuh bertukar pada gen-gen tertentu saja. Kalau two point crossover, yaitu kita pilih angka acak 1, angka acak kedua. Nah, nanti di antara gen-gen di antara angka acak pertama sama kedua ini dia akan berpindah keseluruhan. Gen-gen di antara angka acak pertama sama angka acak kedua. Kalau one point crossover, kita milih satu angka saja. Pada angka itu ke atas dia akan berpindah nanti. Yang berbeda seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian kalau mutasi tadi di awal tuh kita tentukan mau yang kita mutasi itu mau berapa persen dari keseluruhan kromosom. Misalkan 20% dari keseluruhan kromosom, maka yang bermutasi itu 1. Nah, itu kita tentukan secara acak nanti. Kita kromosom mana yang akan mengalami mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi itu satu proses berubahnya nilai atau kebalikannya. Kebalikan itu apa? Inverse ya, kalau tidak salah ya. Nah, kalau 1 jadi 0, kalau 0 jadi 1 gitu. Untuk setiap gennya. Di setiap gennya nanti berubah kalau mutasi ini. Terbentuk populasi baru itu yang itu. Jadi bagaimana cara untuk membentuk populasi baru? Kita lihat di inisialisasi awal, kromosom di inisialisasi awal, kita lihat kromosom di anak-anaknya crossover ini, kita lihat kromosom di mutasi. Nah, kita lihat semua itu, kemudian kita hitung levitasnya, kemudian kita urutkan. Nah, ini. Nah, ini kita lihat, ini populasi awalnya, ini anak-anaknya, ini kromosomnya, mutasi. Kita urutkan, kemudian kita pilih sejumlah kromosom yang kita inisialisasikan. Tadi saya inisialisasikan 5, berarti kita pilih 5 dengan levitas tertinggi. Nah, ini mudah sekali berarti. Nah, kemudian nanti yang bisa dijadikan tulisan, kalau mau ngedit-ngedit ini, kalau mau menggunakan ini, itu nanti bisa pakai genetika menggunakan one point crossover jadi satu tulisan skripsi. Genetika jadi two point crossover, tapi crossovernya menggunakan two point crossover jadi bisa jadi satu judul. Genetika menggunakan uniform crossover bisa jadi satu judul gitu. Atau bisa juga membandingkan hasil dari one point crossover, two point crossover sama uniform crossover. Yang terbaik itu yang mana? Dari segi iterasinya. Dia lebih cepat mendapatkan solusi nanti pada iterasi keberapa gitu. Kalau one point crossover misalnya dia mendapatkan solusi maksimal pada iterasi ke-20 gitu. Two point crossover dia mendapatkan iterasi maksimal pada dia mendapatkan profit maksimal pada iterasi ke-15 gitu. Uniform crossover dia mendapatkan nilai maksimal, profit maksimal pada iterasi kelima gitu. Maka yang terbaik itu pada soal yang berkaitan, pada masalah yang berkaitan nanti uniform crossover seperti itu. Nah, ini masih bisa dikembangkan. Nah, ini jadi genetika itu yang bisa dikembangkan, itu yang bisa jadikan topik penelitian. Kemudian ini,
Ini dari metodenya yang saya sampaikan tadi, yang mau divariasikan penelitian. Sekarang untuk masalahnya. Nah, masalahnya itu dia yang bisa divariasikan. Kita kan tadi mengenal masalah knapsack problem 01. Yang masalahnya sudah saya jelaskan di atas. Nah, itu ada lagi masalah bounded knapsack problem. Nah, ini dia itu bedanya apa? Bedanya itu sigma ini tetap profit kalikan solusi. Profit kalikan solusi. Nah, tetapi XI-nya itu kalau yang profit 01 knapsack 01 itu dia XI-nya X-nya itu kan kalau enggak 0 1 isinya. Tapi kalau di bounded ini dia X-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itu. Jadi ceritanya itu di bounded itu barangnya itu tidak hanya satu saja dia. Dia bisa 2 barang, 3 barang dan seterusnya. Nah, ini untuk bounded knapsack problem. Ini bisa jadikan topik. Kemudian ada unbounded knapsack problem. Nah, ini. Nah, kalau bounded itu dia terbatas, maksudnya nilai X-nya itu bisa 0, 1, 2, sampai C. Suatu nilai tertentu. Kalau unbounded knapsack problem, dia tuh bisa sampai 0 sampai tak hingga nilai X-nya itu. Jadi, di sininya, nah ininya, nah satu angka aja di sini. Nah, itu kalau bounded, dia itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, bisa 7 di sini. 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 gitu misalnya. Nah, kalau yang di unbounded itu bisa tak hingga 1 juta, tak hingga lah. Ini bisa tak hingga di sini. Tapi ini saya masih belum punya bayangan kalau kerjakan yang bounded yang unbounded itu. Kalau yang bounded saya masih ada bayangan untuk kerjakan. Maksudnya saya belum baca teorinya. Kalau yang tak hingga ini gimana kalau barangnya isinya tak hingga ya? Nah, kemudian ada juga multidimensional knapsack problem. Ya, kalau multidimensional itu dia tadi kan kalau batasnya itu ada bermacam-macam. Batasnya hanya satu saja gitu. Nah, ini. Contohnya kalau ini kan tadi batasnya area saja. Nah, ini batasnya area saja. Nah, kalau dia di multidimensional, dia itu di sini batasnya bisa ini ada area ditambahkan lagi batas yang lain. Misalkan, oh ternyata area tanam saya itu tidak hanya dibatasi oleh luas saja, tapi dibatasi oleh tinggi. Misalkan saya nanamnya itu dalam kotak gitu. Nah, nanamnya dalam kotak. Kotaknya tuh punya tinggi tertentu, tinggi maksimal tertentu. Sebentar, tapi aneh juga kalau kotak. Masa nanamnya di anu? Oh ya, enggak apa-apa. Nah, misalkan saya punya area sama saya punya tempat penyimpanan, ketinggian tempat penyimpanan. Jadi logikanya itu seperti ini. Saya punya suatu kotak, saya punya balok. Nah, area berbentuk balok. Nah, area berbentuk balok itu bisa nanti saya tanam susun ke atas. Jadi yang paling bawah yang paling bawah sendiri, lantai dasarnya itu bisa saya tanami. Misalkan saya punya ini, areanya itu luas alasnya itu 10 cm persegi. Sedangkan tingginya itu misalkan 10 meter ya, 1 meter gitu misalkan. Nah, jadi saya punya area sama saya punya tinggi. Nah, yang paling bawah sendiri itu yaitu kita nanamnya itu seperti rumah bertingkat gitu. Yang bawah bisa saya tanami, kemudian di atasnya itu bisa saya tanami lagi, di atasnya bisa saya tanami lagi itu. Jadi di sini ada batas lagi di sini. Selain area ada batas tingginya juga. Nah itu. Nah ketika batasnya ini lebih dari 1, nah ini kan batasnya cuma 1 saja kan ini. Kapasitas maksimum tas gitu. Nah ketika batasnya di sini lebih dari 1, misalkan area dengan tinggi tempat, nah, ada lebih dari 1, nanti itu namanya multidimensional knapsack problem. Nah ini, nah ini
B-nya tidak hanya B saja, tapi BJ. Nah, J-nya itu dari 1 sampai banyak kendalanya. Batasnya lebih dari 1 ini. Kemudian ada multiple knapsack problem. Nah, multiple knapsack problem ini dia solusinya kita melakukan knapsack problem, tapi solusinya itu ada banyak, lebih dari satu. Nah, itu kita mengerjakan knapsack problem, tetapi dia itu eh, ini kalau multiple knapsack problem tuh saya menyelesaikan knapsack problem, tapi masalahnya itu ada banyak gitu. Jadi misalkan knapsack problem pertama, saya punya knapsack problem kedua, saya punya knapsack problem ketiga gitu. Ketika saya satu problem knapsack satu problem knapsack itu misalkan seperti ini. Nah, ini satu problem. Nah, segini ini satu problem. Misalkan saya punya problem tanaman, saya punya problem yang lain, saya punya problem kedua, saya punya problem ketiga, saya punya problem keempat. Nah, ketika problem satu, problem dua, problem tiga, sama problem empat ini saya kerjakan secara simultan atau secara bersamaan, nah, saya kerjakan secara bersamaan, maka itu namanya adalah multiple knapsack problem. Nah, ciri-cirinya itu ini. Nah, biasanya kan kita punya XI saja, XI. Nah, ini dia punya XIJ. Nah, XIJ itu J-nya ini, J-nya itu banyak problemnya tadi itu. Nah, jadi XIJ berarti misalkan X11 berarti dia solusi untuk problem pertama. X12 maka dia solusi untuk problem kedua. X13 dia solusi untuk problem ketiga dan seterusnya itu. Nah, itu. Jadi ini pun kalau mau jadikan topik apa skripsi ada banyak. 1, 2, 3 perbandingan dari ketiganya ini 4 judul. Kemudian bounded pakai yang single point nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Tapi gini, dia itu ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4, sini ada 4. 4 kali 4 ada 16. Ini sudah jadi 16 itu. Sudah jadi 16. Nah, kombinasinya ini, kita kombinasinya. Nah, 1 point crossover bounded, 2 point crossover bounded, uniform bounded. Dan perbandingan ketiga ini pakai bounded. Bounded juga sama. Tapi ini saya masih belum punya bayangan untuk kerjakannya. Saya belum baca teorinya. Ini saya punya bayangan, sama ini punya bayangan juga. Jadi mungkin seperti itu. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Tadi kan saya tuliskan ada 3. Nah, ini ada 2. Nah, ini berarti ngambil dari referensi nomor 2. Nah, itu. Nah, jadi mungkin seperti itu saja. Ini untuk proses logikanya, alur kerjanya itu seperti tadi itu untuk masalah. Nah, mungkin dari situ ada pertanyaan dari sini. Dari proses algoritma genetika ini ada pertanyaan. Ya. Nah, itu. Oh ya, Pak. Gimana, Audi? Kenapa Audi? Belum ada. Oh, belum ada, Audi. Tapi Audi kira-kira paham cara ngitungnya nih? Insya Allah. Oh ya, nanti kalau Anda masih bingung cara ngitungnya, bisa tanyakan di pertemuan selanjutnya. Oh ya, kemudian ini. Tadi kan saya bilang bahwa ini sudah saya kasih contoh kan untuk yang masalah-masalah knapsack problem. Kemudian
Nah, kalau mau mencari-cari apa? Kalau mau mencari tema tentang ini, nah coba kita cari ya. Oh iya, untuk screen saya kelihatan ya di Chrome saya. Iya, terlihat, Algoritma Pak. genetika untuk mencari optimasi fungsi. Nah, ini tahun 2020, ini TS. Coba kita lihat. Apa ini? Oh, ini skripsi nih. Algoritma genetika untuk optimasi fungsi dengan banyak variabel. Ini skripsi. Oke, saya mau jurnalnya saja. Ini 2020 masih dibahas ya. Sebentar, jurnal. Ini jurnal. Implementasi algoritma genetika untuk optimasi penempatan kapasitor Sun. Algoritma untuk penjadwalan juga bisa. Penjadwalan proyek. Masih banyak variabel. Nah, optimasi fungsi tanpa kendala. Kendala. Oh, tanpa kendala ya itu fungsi yang biasa. Tanpa kendala itu yang efek sama dengan X kuadrat. Kita lihat. Ini skripsi ini. Ini 27 sudah apa? Sudah lama. Kita cari yang baru-baru. Otomasi fungsi linear 3 variabel menggunakan DAT 2021 ini baru. Optimasi fungsi nonlinear 3 variabel menggunakan algoritma genetika. Nah, ini jurnal ya. Nah, total population 100. Nah, tadi kan saya total populasi ya, maksudnya kromosom. Populasi itu ini merupakan poin ini merupakan 100 kromosom nih. Dia iterasinya dia menggunakan 100 iterasi. 100 iterasi 100 kromosom. Kemudian probability crossover-nya itu 0,1. Probability mutasinya 0,02. Dan program is run 20 times. Oke. Nah, kita lihat fungsinya dulu. Landasan teorinya ini. Ini fungsi. Pada penelitian ini akan menggunakan logika genetika untuk menyelesaikan masalah optimasi pada fungsi berikut. Oh, ini fungsi akan dioptimasikan. Dicari minimum atau maksimumnya. Dan tentukan nilai, oh ini, dia nilai minimum. Dia rentangnya antara negatif 3 sampai 3. Pada penelitian ini digunakan metode pengkodaan biner. Oh ya. Nah, jadi nilai, dia kan kalau nilai seperti ini, X1, X2, sama X3-nya, dia itu kan berarti misalkan nilai bilangan real kan ini isinya. 2,7, ada bisa 100,56 gitu. Nah, ini dikonversi jadi bilangan biner dulu. Pada kasus di atas, karena X1, X2, X3-nya berada di antara negatif 3 sampai 3, kita sambil belajar baca jurnal ya. X1, X2, X3-nya itu negatif 3 sampai 3, maka 1 ada 3, 3, B1, B2, 3, 3, oke. Sehingga diperoleh panjang total di kromosom adalah 60 gen bit. Oh ini 20 bit, 20 bit, 20 bit. Refleks 1 ini, nah ini.
Contohnya kalau saat nilai binernya itu seperti ini, panjang nih. Kalau saya tadi cuma 5 ya, yang collapse problem tadi dia ada 5 gen saja kan dia. Nah, dia di sini tuh ada, nah ini ada banyak ini. Ini ada 20, 20 sama 20. Nilai desimal 541897. Oh, nah berarti nilai X1-nya itu sama dengan, nah kalau dikonversi, nah ini pengkonversian. Ini nilai bilangan, ini kode binernya, ini nilai bilangannya seperti ini. Nah, kalau dikonversi di antara rentang negatif 3 sampai 3, dia jadinya 0,1. Nah, kita kan mencari nilai X1, X2, X3-nya kan di antara negatif 3 sampai 3 ya. Nah, ini bilangan biner ini dikonversi jadi angka itu seperti ini. Angka ini kalau dikonversi di antara nilai negatif 3 sampai 3, jadinya 0,10076. Nah, ini nanti jadi X1-nya. Nah, nanti X2-nya itu ini. Tadi kan 197 ini. Kalau dikonversi jadi bilangan di antara negatif 3 sampai 3 ini, negatif ini. Kalau ini 1 juta 0,8575 ini, jadinya ini 3 pas ya, 3 pas. Nah, ini cara untuk biar jadi 0101 itu bagaimana? Kan kalau algoritma genetika kan satu kromosom itu dia disimbolkan 0101 gitu kan. Sebelum proses algoritma genetika, ini iterasinya ada 100, tadi saya masih cuma 2 saja. 2 pun belum selesai tadi. Karena intinya sama saja. Iterasi kedua, pertama sama kedua itu ngitungnya ngulang saja. Cuma yang berbeda nanti di populasi awalnya. Kalau populasi awal pada iterasi pertama itu ditentukan secara acak, populasi awal pada iterasi kedua itu hasil dari populasi iterasi pertama. Ini alurnya. Ini bisa juga ini apa? Kita mencari nilai minimum dari suatu fungsi menggunakan genetika. Crossover kawin silang. Nah ini orang tua pertama tadi, orang tua pertama, orang tua kedua, offspring itu anaknya nih, anak pertama sama anak kedua. Nah ini tadi crossover ada single point crossover. Nah sini single point crossover ketika dia pada gen keempat, ini berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Maka keempat dan seterusnya itu dia ditukar. Nah, two point crossover ini sudah saya bilang tadi, ketika saya bagikan dua buah bilangan aja. Ketika dia pada gen ke 3 sama 3, 4, 5. 3 sama 5, bilangan acak pertama 3, bilangan acak kedua 5. Maka antara 3 sampai 5 ini dia ditukar. Nah, kalau uniform crossover, dia tergantung itunya apa? Gen mana yang terpilih gitu. Misalkan nih gen ke-2, 3, ya 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, maka yang bertukar tuh hanya 2, 3, 6, 7 saja gitu. Nah, ini mutasi itu dia kebalikannya. Evaluasi, ini evaluasi enggak. Evaluasi pengurutan pemilihan berdasarkan Leibniz. Nah, ini tadi. Jadi, setelah mengalami mutasi ini, kita lihat populasi awal, populasi hasil apa? Populasi awal, populasi hasil crossover, kemudian populasi hasil populasi awal, hasil crossover, hasil mutasi. Nah, itu kita apa? Nah, kita urutkan. Nah, ini fitnessnya itu kita hitung fitnessnya, kemudian kita urutkan, kita pilih sesuai dengan jumlah yang kita inginkan itunya apa. Tadi kan saya populasi awalnya 5, berarti 5 tertinggi. Hasil pembahasan algoritma, salah ketik. Ini 20 kali. Artinya dapatkan nilai X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 3. Nilai fungsi fitnessnya itu 1, berarti nilai minimumnya 1. Ini X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 1. Fitnessnya 0. X1-nya 2, X2-nya 0,5, X3-nya 3, fitnessnya 49.
Ini selesai nih. Nah, ini dia sintaknya cuma gini aja. Nah, jadi seperti itu. Bisa kita punya fungsi yang dia punya nilai minimum di antara rentang, nah, di antara suatu domain atau daerah asal. Nah, ini di sini domainnya dibatasi. Kita ingin mencari nilai minimum fungsi ini, di mana nilainya X1 sampai X3-nya di antara negatif 3 sampai 3 saja gitu. Nilai minimumnya berapa ini? Ceritanya seperti itu ini. Jadi mungkin seperti itu. Ini bisa dicari yang lain. Algoritma genetika, optimasi banyak kendala, variabel jurnal gitu. Jadi bisa juga untuk penjadwalan tadi. Optimasi tak linear dua variabel menggunakan algoritma genetika. Tadi 3 tadi ya. Sekarang ini 2 variabel. Kita lihat. Otomasi tak linear 2 variabel. Ini 2020. Algoritma genetika ini. Nah, 2 variabel ya. Tadi 3 variabel ya. Jadi kalau 2 variabel. Nah, makanya kalau kita sering-sering baca ini sama rumusnya. Untuk konversi apa? Konversi angka menjadi bilangan apa? Biner. Nah, ini fungsinya ternyata. Dia X sama Y saja. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, ini langsung digabung nih X-nya. Ya, ini satunya X, satunya Y ini jadi satu dia. Yaitu kromosomnya dia ada 20 kromosom. Nah, ini. Jadi dalam satu kromosom ini dia ini dibagi 2 nanti. Yang bilangan biner separuh di depannya ini jadi X1, jadi X-nya, bilangan biner separuh di belakangnya ini jadi Y-nya. Ya, ini ada 20 ya. Ada 20 pertama ini melambangkan X1, 22 kedua ini bilangan X2-nya. Tapi sini XY tapi X1 X2 ya. Ini kalau menurut saya ini masih kurang itu. Ini baiknya jika dirubah X1 X2 juga gitu. Di sini XY tapi di sini X1 X2. Nanti untuk ketelitian mengerjakan seperti itu nanti tolong diperhatikan juga. Dia X-nya itu di antara negatif 5 sampai 5, Y-nya itu di antara negatif 5 sampai 5. X1-nya negatif 5 sampai 5, X2-nya negatif 5 sampai 5. Nah, ini ternyata 20 kode biner pertama itu nilainya kalau dikonversi jadi ini, 20 bilangan biner berikutnya kalau dikonversi jadi ini. Ini nilai fungsinya ternyata kalau pakai ini nilai fungsinya seperti ini. Ini buat programnya dengan Python. Ini program seleksinya. Ini program mutasinya. Oh, dia pakai, oh sebentar. Oh, ini hanya itu saja berarti. Kok ada 2 fungsinya? Ini pada fungsi sin, yang tadinya ada fungsi yang banyaknya yang dipakai yang mana? Yang mau dioptimasi. Oh, ini pakai ini. Ini berarti ada masalah lain. Ini dicobakan pada masalah lain juga ini. Dengan langkah yang sama, algoritma genetika diterapkan untuk optimasi terkait fungsi trigonometri. Oh ya, dia berarti nyoba yang atas tadi, dia juga nyoba yang bawah ini. Yang fungsi ini juga. Dia dua variabel. Oh, dia oh ini dia juga menerapkan untuk yang masalah ini. Jadi ini kesimpulannya. Fungsi kuadrat itu yang atas tadi, dia fungsi trigonometri yang tengah, Castrigian itu yang ini dia.
Ini fungsi rastery green. Optimasi fungsi rastery green. Nah, dapatnya ini. Dia dapat minimalnya 0, X1-nya ini, X2-nya ini. Maksimalnya dia dapat ini, X1-nya ini, X2-nya ini. Kalau fungsi yang trigonometri yang tengah tadi, nilai ini nilai maksimal harusnya. Maksimalnya ini, X1-nya ini, X2-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ternyata bisa digunakan untuk mencari nilai minimum fungsi 3 variabel. Dia bisa juga digunakan untuk mencari nilai minimum fungsi 2 variabel. Cara mencarinya yaitu kita tentukan kromosomnya, kemudian cara untuk merubah kromosom yang 0101 tadi menjadi bilangan real, menggunakan rumus ini dia. Gunakan rumus ini. Ini rumus yang digunakan untuk merubah bilangan biner menjadi nilai desimalnya. Bilangan biner diubah jadi bilangan integer dulu. Integer itu dirubah ke rentangnya menggunakan rumus ini. Nah, ternyata sangat banyak sekali ternyata pengetahuan-pengetahuan di luar sana gitu ya. Jadi kalau mau cari judul skripsi, jadi mungkin seperti itu. Ya. Nanti saya bagikan 2 jurnal itu tadi untuk dibaca-baca sama yang materi saya tadi. Mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, saya Pak. close. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.